Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Safera dengan NIM 2019 730124. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan untuk memenuhi nilai CSL pada blok neuropsikiatri, yaitu pemeriksaan motorik umum. Pertama-tama kita melakukan inspeksi pada otot-otot wajah, bahu, ekstremitas, lengan pada pasien. Selanjutnya kita dapat meminta pasien menjulurkan tangan dengan pada posisi supinasi. Baik Pak, boleh julurkan tangannya ke depan setinggi bahu, lalu dibalik dan rapatkan ya Pak. Kita perhatikan otot-otot dari tangan hingga ke bahu dan perhatikan juga otot-otot tenar, hipotenar, interosseus. Selanjutnya kita dapat meminta pasien untuk menyelenggarakan kakinya di atas kasur, lalu kita dapat memperhatikan otot-otot tungkai pada pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tonus otot, di mana pemeriksaan arm driving test. Kita dapat meminta pasien untuk berdiri, Mas boleh berdiri. Lalu kita dapat meminta pasien untuk memfleksikan lengannya dengan setinggi bahu. Boleh naikkan lengannya setinggi bahu Pak. Baik. Selanjutnya akan saya jatuhkan ya Pak. Boleh diulang. Apabila terdapat hipotonus, maka lengan akan terjatuh lebih cepat. Namun apabila terdapat spastisitas, maka lengan yang terjatuh akan tertunda. Selanjutnya, saya akan melakukan Wartenberg pendulum test, di mana biasanya kita ketahui yaitu tes pendulum tungkai, di mana kita dapat meminta pasien untuk duduk di tepi ranjang atau kasur, lalu kita dapat meminta pasien pada keadaan rileks dan dengan kaki terjuntai. Lalu kita dapat mengangkat tungkai pasien setinggi lutut pada keadaan ekstensi. Dan kita lihat ayunan dari tungkai pasien. Selanjutnya kita dapat mendorong kaki pasien dengan tahanan yang sama atau tekanan yang sama ke arah belakang, dan kita lihat ayunan pada kaki pasien. Pada keadaan normal, kaki akan berayun-ayun dan kelama-kelamaan akan berhenti dengan 6-7 osilasi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tonus umum ekstremitas atas dengan melakukan pada pergelangan tangan. Secara pasif kita menggerakkan pergelangan tangan dengan keadaan fleksi, ekstensi, dan rotasi pada posisi kontralateral. Pak boleh minjem tangannya. Ini dilakukan secara perlahan-lahan terus cepat. Dilakukan pada kedua sisi. Baik, boleh minjem tangannya. Selanjutnya kita menggerakkan pada bagian siku. Kita lakukan pada kedua sisi. Selanjutnya kita lakukan pada sendi bahu, di mana kita akan merasakan ada tidaknya tahanan atau rigiditas pada sendi bahu pasien. Baik Pak. Kita lakukan pada dua sisi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tonus umum pada ekstremitas bawah pada pasien. Pertama-tama kita akan melakukan pemeriksaan pada pergelangan kaki pasien. Kita menggerakkannya secara pasif, di mana pada posisi ekstensi, fleksi, dan rotasi.
kita lakukan pada kedua sisi dan kita rasakan adanya tahanan atau rigiditas pada pergelangan kaki pasien. Selanjutnya kita akan lakukan pada sendi lutut pasien, dimana kita mengangkat pada sudut 45 derajat. Lalu selanjutnya kita lakukan pada sendi panggul pasien. Kita gerakan pada keadaan lama-kelamaan cepat. Dari perlahan-lahan, lalu kita lakukan dengan cepat. Selanjutnya, siku lutut lagi. Selanjutnya, sendi panggul. Kita lakukan dari lama-kelamaan hingga cepat. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan kekuatan motorik ekstremitas atas, di mana pasien pada posisi duduk di tepi ranjang atau kasur, dan kita akan melakukan gerakan aduksi lengan atas pasien, di mana pasien pada posisi duduk, lalu kita akan melakukan gerakan aduksi lengan atas pasien sejajar dengan bahu. Pemeriksa melakukan dorongan serta meminta pasien untuk menahan sekuat mungkin. Lalu kita dapat menilai kekuatan otot lengan atas pada pasien. Baik Mas, boleh minjem tangannya. Kita lakukan pada dua sisi. Lalu lakukan sebaliknya pada lengan atas pasien, di mana dilakukan pada kedua sisi. Lalu pemeriksaan selanjutnya di mana kita dapat meminta pasien untuk memfleksikan sendi sikunya dan aduksi pada sendi siku pasien. Kita dapat meminta pasien untuk menahan sekuat mungkin, dan kita akan menilai kekuatan otot pada sendi siku pasien, di mana tangan pasien mengarah ke arah bahu. Boleh minjem tangannya Mas? Ini dilakukan pada dua sisi lengan pasien. Jangan terlalu dekatkan tubuhku sedikit ya. Lalu kita dapat meminta pasien untuk mengepalkan tangannya. Lalu kita sebagai pemeriksa dapat melakukan dorongan dengan arah berlawanan untuk mengetahui kekuatan otot pada pergelangan atau tangan pasien, di mana kita dapat meminta pasien untuk menahan sekuat mungkin. Lalu kita dapat menilai kekuatan otot tangan dari pasien atau pergelangan tangan pasien. Mas, boleh tolong kepalkan tangannya. Tahan sekuat mungkin ya Mas. Kita lakukan pada kedua sisi dari tangan pasien. Boleh minjem satunya lagi. Tolong kepalkan lagi dan tahan sekuat mungkin ya Mas. Lalu kita lakukan dengan arah sebaliknya. Baik Mas, boleh kepalkan tangannya lagi. Tahan sekuat mungkin ya Mas. Lalu kita lakukan pada kedua sisi dari kedua tangan pasien. Tolong tahan sekuat mungkin ya Mas. Selanjutnya kita dapat meminta pasien untuk mengekstensikan jari-jari tangannya, dan kita sebagai pemeriksa melakukan fiksasi dan menggenggam pergelangan tangan pasien dengan menggunakan tangan kiri. Lalu kita akan memberikan dorongan dan meminta pasien untuk melakukan tahanan sehingga kita dapat menilai kekuatan otot pada pasien. Kita dapat meminta pasien untuk menahan. Boleh Mas minjam pergelangan tangannya? Ini ya. Kita lakukan dengan arah sebaliknya. Tahan ya Mas. Kita lakukan pada kedua sisi tangan pasien. Tahan ya Mas. Selanjutnya
kita meminta pasien untuk berbaring di tempat tidur dan kita akan melakukan gerakan ekstensi dan fleksi pada sendi bahu pasien. Mas, boleh julurkan tangannya ke depan. Ini dilakukan kedua sisi dari lengan pasien. Selanjutnya kita akan mendorong lengan pasien dengan arah yang berlawanan dan kita meminta pasien untuk menahan sekuat mungkin sehingga kita dapat menilai kekuatan otot lengan pada pasien. Boleh julurkan lagi. Kalau ditahan ya Mas. Boleh sebelahnya lagi Mas. Kalau ditahan ya. Selanjutnya kita dapat meminta pasien untuk memfleksikan dan mengekstensikan sendi siku, di mana kita akan memberikan dorongan dan meminta pasien untuk menahan, sehingga kita dapat menilai kekuatan otot dari sendi siku pasien. Boleh tangannya. Tolong ditahan ya Mas. Kita lakukan pada kedua sisi dari tangan pasien. Boleh selanjutnya. Selanjutnya kita meminta pasien untuk mengepalkan dan mengekstensikan kepalan tangannya. Dan kita sebagai pemeriksa dapat meminta pasien untuk menahan, lalu kita dapat menilai kekuatan dan kepalan tangan pasien. Ini dilakukan pada kedua sisi dari lengan pasien. Boleh pinjam tangannya Mas dan kepalkan. Ditahan ya Mas. Lalu dilakukan pada sisi berikutnya. Boleh pinjam tangannya Mas, kepalkan lagi. Ditahan ya. Selanjutnya kita dapat meminta pasien untuk melakukan ekstensi jari-jari tangannya dan kita sebagai pemeriksa dapat memfiksasi serta menggenggam pergelangan tangannya menggunakan tangan kiri. Dan kita dapat meminta pasien untuk menahan sekuat mungkin. Dan pemeriksa melakukan dorongan pada arah sebaliknya. Pemeriksaan ini dilakukan pada kedua sisi pada jari-jari tangan pasien. Boleh pinjam tangannya Mas. Tolong ditahan sekuat mungkin ya Mas. Satu sisinya lagi. Ditahan sekuat mungkin ya Mas. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan motorik, kekuatan motorik pada ekstremitas bawah pada pasien, di mana kita dapat meminta pasien untuk berbaring terlentang di tempat tidur dan kita akan meminta pasien untuk memfleksikan sendi panggungnya dan kita sebagai pemeriksa dapat mendorong serta meminta pasien untuk menahan sekuat mungkin dan kita dapat menilai kekuatan otot pada sendi panggul pasien. Boleh diangkat kakinya Mas. Tahan sekuat mungkin ya. Lakukan pada kedua sisi. Boleh diangkat sebelahnya lagi. Tolong tahan sekuat mungkin ya. Lalu lakukan, selanjutnya kita akan melakukan ekstensi pada sendi siku pada pasien. Boleh angkat lagi Mas. Tolong tahan sekuat mungkin ya. Selanjutnya kita lakukan pada kedua sisi dari sendi siku pasien. Selanjutnya kita akan memfleksikan dari kaki pasien, di mana kita sebagai pemeriksa memfleksikan kaki pasien dan menarik pergelangan kaki pasien, di mana kita dapat meminta pasien untuk menahan sekuat mungkin dan menilai kekuatan otot dari pasien. Boleh dilihat? Tolong tahan sekuat mungkin ya Pak. Boleh sebelahnya. Ini dilakukan pada kedua sisi dari kaki pasien. Selanjutnya kita dapat meminta pasien untuk melakukan gerakan pelantar fleksi, di mana pemeriksa melakukan tahanan atau mendorong ke arah kranial dan nilai pemeriksaan yang dilakukan dengan dorsofleksi, di mana kita dapat meminta pasien untuk menahan sekuat mungkin. Tahan ya. Ini dilakukan pada kedua sisi pasien.
Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan motorik kelemahan ringan. Yang pertama yaitu pemeriksaan pronatur drift bares atau baresai. Kita dapat meminta pasien untuk duduk. Selanjutnya kita dapat meminta pasien untuk menjulurkan tangannya ke depan dengan keadaan supinasi. Balik ya mas. Lalu kita dapat meminta pasien untuk memejamkan mata. Boleh memejamkan matanya dan dilakukan selama 20-30 detik. Apabila terjadi perubahan atau cenderung berpindah tepat dari posisi awal, maka terjadi pronasi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan armroll, di mana kita dapat meminta pasien untuk mengepalkan kedua tangannya dan menempatkan kedua lengannya di depan dada pasien, di mana dekat siku kontralateral, dan meminta pasien untuk memutar-mutarkan tangannya. Meminta pasien untuk memutar-mutar lengannya ke arah bawah, di mana sumbunya adalah siku. Lalu kita dapat meminta pasien untuk saling mengitari. Apabila terjadi kelemahan, maka salah satunya akan mengitari tangan yang satunya atau tidak bergerak sama sekali. Letakkan tangannya di depan dada, lalu putar-putar ya. Apabila terlihat sehat, salah satu lengan atau tangannya sehat, akan terlihat seperti mengitari satu sama lain, salah satu dari tangan tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan knee dropping test, di mana pasien dalam posisi berbaring terlentang, dan kita dapat meminta pasien untuk memfleksikan sendi panggul dan lutut dengan sudut 45 derajat, di mana dua telapak kaki pasien tetap berada atau menempel di atas tempat tidur, dan kita akan merapatkan serta memposisikan agar tidak bergeser dan rapat. Kemudian kita dapat melihat gerakan dari kaki pasien secara pasif. Boleh diangkat kedua kakinya, rapatkan. Dapat dikatakan positif apabila kedua lututnya bergerak turun lebih cepat pada keadaan ekstensi dan eksorotasi. Setelah selesai pemeriksaan pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Fitri Safera dengan NIM 2019-730124. Saya akan melakukan pemeriksaan keseimbangan dan koordinat, di mana untuk memenuhi persyaratan pada blok neuropsikiatri, saya akan melakukan pemeriksaan Romberg dan Romberg dipertajam. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tes Romberg, di mana Mas boleh tolong rapatkan kakinya. Ya, tolong rapatkan lagi Pak. Ya. Selanjutnya Bapak boleh tolong silangkan tangannya di depan dada Pak. Lalu kita lihat selama 30 detik mengobservasi adakah pasien bergerak, bergoyang atau terjatuh. Dan kita juga memeriksa juga harus ada di belakang pasien atau di samping pasien untuk menjaga posisi pasien agar tidak terjatuh. Selanjutnya Pak, boleh tolong pejamkan matanya. Kita lakukan selama 30 detik. Lalu kita lihat juga, kita mengobservasi apakah pasien bergoyang atau terjatuh. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tes Romberg, di mana Mas boleh tolong rapatkan kakinya. Ya, tolong rapatkan lagi Pak. Ya. Selanjutnya Bapak boleh tolong silangkan tangannya di depan dada Pak. Lalu kita lihat selama 30 detik mengobservasi adakah pasien bergerak, bergoyang atau terjatuh. Jadi kita juga memeriksa juga harus ada di belakang pasien atau di samping pasien untuk menjaga posisi pasien agar tidak terjatuh. Selanjutnya Pak, boleh tolong pejamkan matanya. Kita lakukan selama 30 detik. Lalu kita lihat juga, kita mengobservasi apakah pasien bergoyang atau terjatuh. Selanjutnya kita akan melakukan tes Romberg yang dipertajam, di mana Bapak boleh tolong kaki yang
Bapak boleh tolong tunjukkan matanya. Kita lihat apakah pasien bergoyang atau terjatuh. Baik. Kita akan melakukan tes kuda stepping test, di mana pasien pada posisi berdiri. Bapak boleh julurkan tangannya ke depan. Lalu kita dapat meminta pasien untuk berjalan di tempat sebanyak 50 langkah dengan mata tertutup. Bapak boleh tutupkan matanya. Dapat berjalan di tempat Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Dimana kita mengetahui adakah defisiensi dari pasien sebanyak 50 derajat atau lebih dari atau menjauh dari posisi awal dari pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan face pointing test, di mana pemeriksa ada di depan pasien dengan cara menetapkan saat menunjuk pasien di depan matanya, dan tangan dari pasien melakukan gerakan naik turun atas bawah dengan kondisi mata terbuka. Baik Mas, bisa julurkan tangannya ke depan. Lalu sentuh tangan saya ya Pak dengan cara naik turun. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dengan cara mata tertutup. Nih. Kita melakukan observasi pada pemeriksaan face pointing test, di mana kita melihat adanya perubahan atau konsistensi dari pergerakan tunjuk atau lengan dari pasien. Selanjutnya kita akan melakukan tes atau tanda nistagmus, di mana pasien mengikuti arah jari dari pemeriksa. Yang bergerak pada pasien adalah matanya dan bukan kepalanya. Kita melihat ada tidaknya nistagmus pada kanan kiri dan atas bawah pada pemeriksaan. Baik, Mas, boleh ikuti arah gerak dari jari unjuk saya ya, Mas. Baik, cukup sekian pada pemeriksaan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.